Apa kabar? Selamat datang di saluran ini dan di bacaan Anda, Scorpio. Kita akan terhubung dengan energi untuk beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Selalu ambil apa yang selaras, apa yang berlaku untuk situasi Anda, dan juga dengan berkonsultasi pada tanda bulan dan tanda ascendan karena hal itu akan menunjukkan lebih banyak hal yang mungkin akan datang. Saya akan melihat energi-energi itu, apa yang tertulis di langit untuk Anda dalam beberapa jam ke depan, apa yang diperlihatkan oleh para pemandu Anda. Nah, ini sangat masuk akal dengan apa yang menjadi esensi Anda, bukan? Karena kita diundang untuk berubah melalui apa yang bisa menjadi waktu untuk melepaskan hal lama dan bersiap untuk fase baru. Karena Anda menemukan dalam pelepasan itu, dalam membiarkan hal itu pergi, apa yang bisa menjadi kebebasan tertentu untuk bertindak, untuk beraksi, untuk mengambil keputusan secara spesifik. Atau seperti yang dikatakan esensi Anda, arkanum Anda, yaitu arkanum death, kemungkinan untuk memberi ruang bagi hal baru dengan melepaskan apa yang tidak lagi berguna atau kita pahami telah menyelesaikan siklusnya. Dan itu membuka jalan bagi apa yang menjadi peluang yang secara harfiah harus dipersiapkan untuk fase-fase baru. Mari kita lihat apa yang dikatakan para malaikat sekarang. Saya ingatkan bahwa karena ini adalah pembacaan umum, mungkin terkadang selaras dengan Anda, terkadang tidak. Tetapi jika Anda ingin membahas kasus spesifik Anda bisa melakukannya melalui konsultasi pribadi dengan saya. Anda bisa melakukannya melalui agenda di situs web. Anda selalu melihat alamat situs web di dalam video ini. Dan Anda juga memiliki komentar yang disematkan pada tanda Anda yang membawa Anda langsung ke halaman tersebut melalui tautan yang Anda lihat di sana. Nah, Six of Cups masuk akal dengan hal itu. Mungkin dalam beberapa hari ini karena alasan pribadi, karena alasan tertentu, Anda sedang memikirkan seseorang yang entah bagaimana memiliki konotasi dalam kehidupan masa lalu Anda, dan mungkin Anda sedang melakukan pekerjaan yang sangat konstruktif dan sangat pribadi terkait dengan melepaskan, bukan hanya orangnya. Jika itu masalahnya, ya, tetapi juga pikiran-pikiran yang bisa menempatkan Anda dalam situasi itu. Melalui pemikiran tentang orang tersebut, memikirkan pengalaman-pengalaman itu. Itu berbicara banyak tentang apa yang menjadi pekerjaan pribadi tersebut. Seperti yang saya katakan, secara spesifik dalam melepaskan, tetap dengan hal-hal yang baik. Ya, dengan kenangan yang memberi nutrisi, yang memberi makan jiwa, dan yang membuat Anda tumbuh, dan meninggalkan masa lalu di tempatnya. Secara harfiah ya, jangan meromantisasi atau mengidealkannya, karena baik Anda maupun konteks masa lalu tidak lagi sama. Jadi, nah, ini adalah momen untuk merangkul ruang ini, untuk memberi tempat bagi hal yang baru, karena ini pasti akan membawa teman baru, hubungan baru, bukan hanya peluang. Mungkin dalam proses memberi ruang bagi sesuatu yang diperbarui ini, bisa jadi Anda bertemu kembali dengan orang-orang yang sangat penting bagi Anda di masa lalu, tetapi bukan dari niat yang secara spesifik romantis. Mungkin itu bisa dalam konteks keluarga, konteks pertemanan. Secara kebetulan, ruang untuk itu terbuka. Mungkin orang tersebut menemukan momen untuk kembali ke hidup Anda atau Anda yang mendekati orang tersebut, atau kehidupan mempertemukan kalian di suatu momen. Ruang dan waktu agar kalian bisa bertemu kembali dan memberikan apa yang perlu diberikan satu sama lain dalam konteks saat ini. Ada Four of Swords. Kartu Four of Swords menghubungkan kita dengan apa yang bisa menjadi momen di mana Scorpio mulai menyadari bahwa pembaruan ini mungkin juga melibatkan menjauh dari situasi-situasi rumit ya, yang telah menimbulkan stres tertentu, terutama beban mental tertentu. Karena proses melepaskan itu mungkin juga telah berubah menjadi proses beban mental dan kebingungan. Jadi Four of Swords mempersiapkan kita dari suatu tempat untuk perubahan itu, untuk memulihkan energi, untuk bisa menata pikiran dengan cara yang segar. Dan terutama karena persepsi yang mungkin Anda rasakan saat ini, yang juga sedang berubah pada saat yang sama, ketika pikiran Anda juga berubah, adalah persepsi yang selaras dengan realitas baru. Jadi untuk fokus pada konteks mental yang memperbarui itu, juga diperlukan untuk memiliki momen tenang dan meditasi sadar untuk menangani momen saat ini. Jadi, pastinya kebutuhan untuk lebih banyak jam tidur atau waktu luang juga berkaitan dengan ini dan membuat Anda mulai memulihkan energi dan kesejahteraan fisik.
Archangel Michael meminta Anda untuk meredakan stres. Dia turut membantu hadir dalam bacaanmu untuk meringankan beban pikiran yang kamu tanggung sekarang. Dan terutama jika Anda harus menyembuhkan situasi masa lalu dari tempat pribadi, di mana Anda harus menata juga secara mental apa yang menyebabkan Anda terbebani secara mental memikirkan situasi masa lalu itu, dari apa yang bisa berupa rasa bersalah, dari apa yang bisa berupa kebencian atau bahkan rasa sakit. Karena Four of Swords muncul setelah peristiwa yang juga menyakitkan, yaitu Three of Swords. Jadi saya pikir itu juga berkaitan dengan hal itu. Ya, di sini bukan soal mencari siapa yang salah atau merasa bersalah, melainkan soal belajar dari situasi ini untuk benar-benar sembuh. Dan Anda memiliki kartu yang sangat indah, yaitu kartu yang berbicara kepada kita bahwa berkat semua ini, Anda akan berhasil menata pikiran-pikiran itu dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga tekad yang akan Anda ambil, pemikiran yang jernih dan segar itu, akan membuat Anda menyadari bagaimana mempertahankan tekad dan terus maju untuk mempersiapkan diri bagi peluang-peluang ini. Karena tidak diragukan lagi, Four of Swords adalah kartu yang berbicara kepada kita tentang persiapan untuk apa yang akan datang. Itulah sebabnya Anda diminta untuk memiliki energi yang segar dan diperbarui itu, karena sesuatu akan datang dan Anda harus waspada. Anda harus ringan secara mental, Anda harus aktif. Karena Nine of Wands berbicara kepada kita bahwa Anda akan menangani berbagai hal dan Anda harus bertindak dengan tekad, dengan kecerdasan, dengan ketajaman, dan memperhatikan apa yang muncul di sekitar Anda. Jika pikiran Anda sibuk dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, mustahil Anda bisa melihat perubahan atau peluang yang ingin masuk ke dalam hidup Anda. Mari kita lihat apa yang diperlihatkan kartu sekarang, para arkanum, Scorpio, apa yang mereka perlihatkan, apa yang perlu Anda ketahui, apa yang ditandai untuk Scorpio. Nah, di sini ada kartu The Moon, persepsi. Lihat persepsi yang akan datang melalui meditasi sadar selaras langsung dengan intuisi Anda. Anda memiliki Two of Swords dan kartu Eight of Swords. Nah, beban mental yang besar, jelas ya, banyak kebingungan mental yang bisa datang seiring dengan keraguan. Coba lihat, kartu The Moon adalah kartu yang berbicara tentang persepsi dan intuisi, tetapi juga berbicara tentang semacam ketakutan menghadapi yang tidak diketahui, apa yang tidak bisa kita lihat dengan jelas, ketakutan bahwa mungkin kita mengambil keputusan dan jelas merasa bahwa kita salah, bukan? Saya pikir ini adalah saat untuk bertindak dan memutuskan di bawah tekad itu terkait proposal yang mungkin datang, bahkan karena Anda setidaknya akan memiliki dua pilihan. Karena Two of Swords selalu menempatkan Anda seperti di awal dua jalan atau dua kemungkinan. Jadi di sana Anda harus membiarkan diri dipandu oleh intuisi Anda, oleh persepsi Anda, dan memilih opsi yang intuisi Anda sendiri arahkan untuk diambil dan diputuskan. Karena jika kita tetap di sana dalam lingkaran mental yang sudah datang dari Four of Swords, kita tidak akan melangkah, kita tidak akan bisa maju, dan kita akan tetap di tempat di mana kita akan terus bingung secara mental karena ada Eight of Swords. Jadi Eight of Swords adalah kartu yang juga menghasilkan batasan dan ketidakberdayaan tertentu. Dan sekali lagi, itu sangat berkaitan dengan situasi mental yang menimbulkan kebingungan. Jadi beberapa dari Anda mungkin sedang bersandar pada saran seseorang juga. Tetapi harus dilihat apakah saran itu adalah saran yang produktif atau orientasi yang produktif menghadapi keputusan penting. Jangan membiarkan diri dipenuhi oleh seseorang yang tidak memberi manfaat, yang tidak memiliki niat baik yang Anda rasakan, karena ada kartu The Moon, bahwa apa yang disarankan orang itu, atau apa yang coba buat Anda lakukan atau Anda putuskan tidak sejalan dengan tekad, atau intuisi Anda secara spesifik, ya, Anda harus menjaga kekuatan dan ketegasan atas semua ini. Karena jelas ada perubahan di sini. Dan perubahan membawa situasi yang membuka jalan lain. Jadi jika Anda menginginkan ini, Anda harus kembali terhubung dengan kejernihan dan terutama memutus hal-hal. Karena jika tidak, Anda akan mengulangi masalah yang membuat Anda jatuh dalam situasi putus asa, kehilangan motivasi, atau kebisingan mental. Eight of Swords adalah kartu yang meminta Scorpio untuk tolong pusatkan pikirannya pada kejernihan. Karena justru pikiran negatif, pikiran yang kusut, tidak memungkinkan Anda untuk memutuskan dengan tepat. Dan terutama juga
harus melepaskan diri dari pengondisian tertentu ya, yang justru seperti yang saya katakan bisa berupa pengondisian eksternal. Apa yang terjadi? Bisa jadi Anda sedang merasakan bahwa seseorang tidak jujur kepada Anda secara langsung ya, bahwa dia berbohong kepada Anda, dan Anda harus memutuskan menghadapi apa yang dikatakan suara hati Anda, karena saya merasa Anda tidak salah terkait hal ini. Dia harus berhati-hati, karena jelas bisa terjadi bahwa menghadapi kebohongan itu yang mungkin Anda rasakan, Anda merasakan ketidakberdayaan tertentu karena tidak bisa memutuskan atau bertindak. Jadi semuanya akan bergantung pada Anda untuk terbuka, untuk mengomunikasikan secara efektif apa yang Anda rasakan dan merasa dibebaskan kembali. Itulah sebabnya kartu pertama mengatakannya di sana. Ini adalah momen di mana Anda diminta jelas untuk mengalir dengan perubahan agar bebas. Jadi, nah itu adalah sesuatu yang juga dikatakan oleh bacaan kepada kita. Harus bertindak dengan kerendahan hati terutama, tetapi hadapi orang ini atau hadapi situasi ini, karena bisa jadi Anda juga menjadi korban kesalahpahaman, atau Anda mengetahui informasi palsu di tingkat pribadi. Dan di sana, nah itu bisa dipahami juga sebagai kebohongan seseorang yang memicu situasi untuk Anda di tingkat pribadi yang tidak terlalu baik. Jadi, nah Anda harus menemukan cara alternatif itu untuk menyampaikan kebenaran Anda dan membersihkan situasi ini, artinya membersihkan nama Anda atau perilaku Anda, bukan? Saya pikir apa yang ditunjukkan di sini juga adalah bahwa bisa jadi Anda harus waspada juga terhadap segala jenis informasi palsu dari luar, maksudnya dari luar ya. Bukan berarti ada orang yang membicarakan kebohongan tentang Anda atau menyebarkan informasi palsu tentang perilaku Anda, melainkan orang lain datang memberitahu Anda tentang orang lain yang Anda pedulikan sesuatu yang tidak benar. Dan itu juga perlu agar Anda waspada dan terjaga, agar Anda menyadari bahwa jangan terlalu percaya pada seseorang karena penting untuk dipahami terkadang bahwa pesan yang diterima tidak berharga, bergantung jelas pada orang yang menyampaikannya. Jadi saya pikir itu datang dari tempat itu ya, Anda tidak perlu menanggung tanggung jawab apapun terkait konteks apa yang dikatakan orang itu, tetapi jelas itu bisa saja memengaruhi Anda. Kartu The Moon adalah kartu yang menghubungkan kita juga dengan momen di mana pastinya semua ini akan terungkap. Tidak, semua ini yang saya rasa mungkin sedang dilakukan di belakang Anda, atau mungkin Anda sudah mengetahuinya akan terungkap dengan satu atau lain cara. Anda akan mengetahuinya dan di sana Anda juga akan merasakan ketenangan itu. Karena semua situasi ini mungkin membuat Anda stres dan Anda, ya, perlu membebaskan diri dari masalah ini. Ini adalah momen kunci bagi Anda, bukan hanya karena Anda harus menunjukkan tekad tersebut, tetapi juga karena itu akan berguna bagi Anda untuk membedakan dengan jelas antara orang-orang yang bermanfaat bagi Anda, orang-orang yang tidak bermanfaat, dan yang juga menciptakan jenis ikatan yang beracun. Itulah sebabnya mungkin Anda sedang memikirkan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan konteks ini. Selama Anda tetap teguh pada pendirian terkait lingkungan Anda akan menemukan cara untuk kembali memulihkan diri untuk bertindak, terutama dengan mengambil hak Anda sendiri, bukan untuk menjadi orang yang memang diri Anda dan Anda bebas untuk pergi dari tempat yang tidak ingin Anda tinggali lagi. Ini juga merupakan saat di mana saya merasa hambatan-hambatan tertentu akan disingkirkan dengan adanya perubahan ini, terutama jika hambatan itu adalah kebohongan ini. Bahwa juga ini dari sisi Anda di tingkat pribadi sedang diatasi. Ya, tentu saja ini bisa menjadi kesalahpahaman yang akan diklarifikasi. Dan kartu The Moon dalam proses ini juga akan segera memperlihatkannya. Mungkin Anda merasakannya, tetapi belum diketahui atau belum terlihat, dan segera hal itu pun akan terungkap. Jadi ya, itu akan membuat Anda juga dapat memperhatikan dari situasi pribadi, menata pikiran-pikiran tersebut, keluar dari lingkaran mental itu, menemukan cara baru dan lebih baik untuk mengalir dengan orang ini. Ya, dan mampu membicarakan apa yang perlu dibicarakan serta kembali melakukan percakapan yang transparan, lebih alami, lancar, netral, dan mengklarifikasi apa yang perlu diklarifikasi. Artinya, ini adalah momen di mana juga diumumkan bahwa hal tertentu akan runtuh dalam arti bahwa keyakinan tertentu yang Anda miliki terhadap orang-orang yang bahkan bisa jadi merupakan
orang yang memiliki hubungan dengan Anda mulai terurai, bukan. Keyakinan-keyakinan itu karena Anda tidak lagi bergantung pada keyakinan tersebut karena Anda sedang menyadari banyak hal. Jadi itu dengan cara tertentu juga menghalangi Anda. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Saya merasa bahwa berkat semua ini terjadi juga dan Anda mengambil keputusan yang tegas. Banyak hal positif dalam hidup Anda mulai terjadi karena Anda sedang memulihkan banyak hal. Sesuatu yang akan membuat Anda merasa jauh lebih baik sedang berlangsung di sana. Jadi, ini adalah momen yang sangat membahagiakan jika Anda tahu cara memanfaatkannya untuk mengambil tindakan dan mengonsolidasikan semua perubahan yang Anda perlukan. Terutama juga jika itu berkaitan dengan seseorang yang entah bagaimana berada dalam konteks masa lalu Anda. Dan orang tersebut mungkin memiliki konotasi penting bagi Anda dan mungkin kalian telah berpisah karena semua masalah ini. Atau kehidupan mempertemukan kalian kembali di momen yang berbeda bagi Anda atau bagi orang tersebut, di mana Anda telah menjernihkan banyak hal dalam hidup Anda dan siap dari pembebasan ini untuk terhubung dengan situasi tersebut dengan orang tersebut. Hal yang sama berlaku jika itu adalah masalah lain. Masalah yang bisa jadi bersifat pribadi di tingkat pekerjaan. Karena mungkin itu terjadi di lingkungan, di mana Anda merasa percaya pada orang-orang di sekitar Anda dan keadaan justru berbalik. Dan hari ini, Anda perlu mengambil keputusan untuk melihat bagaimana langkah ke depan untuk menyelesaikan ini, karena tidak baik bekerja di lingkungan yang penuh ketegangan di mana Anda merasa lelah secara mental atau fisik, bahkan secara energetik. Jadi, ya saya rasa yang akan dibawa oleh ini adalah pemicu sebuah penyelesaian dari konflik mental berkat munculnya informasi penting yang hilang, yang itu datang dari persepsi Anda. Jadi, ya, di sana saya pikir itu menunjukkan kepada kita bahwa penyelesaian tersebut menyebabkan masalah Anda berubah. Itulah sebabnya mereka menandai apa yang disebut sebagai siklus baru. Mari kita lihat apa yang dikatakan para malaikat. Ya, Archangel Raguel berbicara kepada kita tentang keadilan. Sangat menarik. Dia membawa keadilan dan harmoni untuk menyeimbangkan semua energi di sekitar Anda. Ada ketegangan di sekitar Anda, jelas bukan? Kehadiran saya membawa penyelesaian pada konflik yang Anda miliki di sekitar Anda. Sangat menarik. Dan membimbing menuju pemahaman. Meskipun ketegangan mungkin tampak tidak dapat diatasi, ingatlah bahwa selalu mungkin untuk menemukan keseimbangan. Jadi saya meminta Anda untuk memanggil saya ketika Anda perlu memulihkan kedamaian, karena bersama-sama kita akan membawa keadilan dan harmoni ke dalam hidup Anda. Sekarang, keadilan muncul kembali dalam arti bobot dari tindakan orang-orang. Jadi saya pikir di sini juga ada pengembalian terkait tindakan, bukan baik bagi Anda maupun bagi orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Penyelesaian tersebut menyiratkan pengambilan keputusan dari pihak Anda. Mungkin keputusan yang menyakitkan namun sangat berarti, atau keputusan yang juga menandai keadilan ini. Jadi bersiaplah, karena hal-hal menarik akan datang untuk Anda.